Ittakhadhu, mereka menjadikan orang Yahudi dan Nasrani ini, mereka menjadikan ahbarahum, rahib-rahib mereka, ini untuk orang Yahudi, waruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, ini untuk orang Nasrani, arbaban, sesembahan alias mereka sembah min dunillahi, selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan orang Nasrani juga menyembah Isa bin Maryam. Wa ma umiru, dan mereka sebetulnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidaklah diperintah oleh Allah di dalam kitab Taurat dan Injil yang masih asli. Perintah Allah kepada mereka itu illa liya'budu, menyembah ilahan, Tuhan wahidan, yang satu. Siapa Tuhan yang satu? Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illahu, kecuali dia Tuhan yang satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Ayat ini Pak, yaitu ayat ke-31 itu turun berkenaan dengan cerita yang sangat terkenal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Ibnu Jarir, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah. Di Madinah itu ada seorang orang Arab dia Pak, tapi dia beragama Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim. Jadi Adi itu ternyata nama dari Arab Pak ya, nama dari bahasa Arab, Adi bin Hatim. Ketika Rasul sampai ke Madinah Pak, Adi bin Hatim ini melayu pergi kemana? Ke Syam. Nggak tahu kenapa itu takut dia pergi ke Syam. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganugerahkan kepada kaumnya, yaitu kaum Arab yang bernama Toi. Jadi ada kabilah atau suku yang namanya suku Toi. Lah Adi bin Hatim ini, Pak, dia anaknya kepala suku, bapaknya namanya Hatim. Bapaknya namanya Hatim. Dan Hatim ini orang Arab, ya, tapi masya Allah Pak, orangnya itu sangat dermawan, suka memberi. Nah, putranya namanya Adi ini mlebu Nasrani. Ketika dia dengar Nabi Muhammad sampai ke Madinah, melayu ke Syam, dia wedi. Rasulullah akhirnya memberikan anugerah kepada kabilah Toye, dibebaskan. Terus saudarinya Adi diberi hadiah oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata adiknya Hatim ini ketika setelah melihat Nabi memperlakukan dia dengan baik, ya. Kemudian Rasul mengajak saudarinya Adi ini masuk Islam, akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya saudarinya ini Pak yang sudah masuk Islam karena melihat akhlaknya Nabi yang begitu mulia, Nabi suka memberi gitu, dia mengirimkan utusan untuk mencari kakaknya yang bernama Adi itu supaya balik. Rasul itu tidak bunuhi, tidak apa. Rasul itu baik. Akhirnya betul Pak, Adi bin Hatim datang. Ketika Adi bin Hatim datang ini, dia masih membawa salib di lehernya Pak. Nah, ketika dia membawa salib di lehernya itu, Rasul langsung membacakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terus Adi bin Hatim menjawab pernyataan Nabi, Pak. Menyangkal pertanyaan Nabi. Wahai Nabi, mereka itu tidak menyembah
orang Yahudi dan Nasrani tidak menyembah pendeta dan rahib mereka. Terus Rasul bersabda, bukankah kalau pendeta dan rahib mereka mengharamkan sesuatu, mereka mengikuti? Bukankah pendeta dan rahib kalau menghalalkan sesuatu mereka mengikuti? Adi bin Hatim, ya. Jadi yang haram menurut orang Yahudi dan Nasrani itu yang diharamkan oleh pendeta dan rahib mereka. Yang halal adalah yang dihalalkan oleh rahib dan pendeta mereka. Rasul mengatakan, fadzalika ibadatuhum iyahum, itulah berarti Yahudi dan Nasrani itu mereka menyembah pendeta dan rahibnya. Ya. Kemudian setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Adi bin Hatim, wahai Adi, apakah akan membahayakanmu jika kamu mengucapkan Allahu Akbar? Allah itu maha besar. Wahai Adi bin Hatim, apakah kamu tahu sesuatu yang lebih agung dan lebih besar dari Allah? Wahai Adi bin Hatim, apakah membahayakan kamu kalau kamu ucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah? Apakah kamu tahu ada Tuhan selain Allah? Kemudian diajak diskusi, Pak, diajak omong gitu, dia diskusi. Akhirnya Adi bin Hatim masuk Islam. Kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mukanya berseri-seri, Pak, senang. Ya. Kemudian Rasul bersabda, innal yahuda maghdubun alaihim wan nasara dhallu. Sesungguhnya maksud dari ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah, itu adalah orang Yahudi, dan yang tersesat itu adalah orang-orang Nasrani.